Assalamualaikum. Nah, kali ini aku buat sayur cabe ijo. Nah, ini rekomendasi banget kalau misalkan sayur ini tuh dimasak pas pada saat lebaran nanti. Enak banget, pastinya ditambah sama opor ataupun rendang. Mantul banget teman-teman. Oke, langsung aja ke tutorial cara memasaknya. Yang pertama, siapin untuk bumbu yang dihaluskan. Ada bawang putih, ketumbar, kemiri, dan juga lada. Kemudian juga ada bawang merah yang diiris-iris tipis-tipis ya. Selanjutnya ada serai, tomat, asam jawa, lengkuas, sama daun salam. Untuk takaran resepnya udah aku cantumin di kolom deskripsi. Nanti teman-teman boleh langsung cek di situ ya. Ada jengkol, ini optional ya. Kalau misalkan suka jengkol, tambahin lebih mantul, enak banget. Nah, ini juga ada tempe yang udah aku potongin dadu. Terus kemudian ada cabai besar hijau yang udah aku potong-potong juga ya. Selanjutnya ada santan. Dan yang terakhir ada kecap manis. Oke, itu dia teman-teman untuk bumbu-bumbunya ya. Dan ini aku langsung mau ngehalusin bumbu yang wajib dihaluskan. Seperti yang tadi udah aku infoin, ada bawang putih, kemiri, lada, sama ketumbar. Ini ditumbuk aja sampai benar-benar halus ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman suka sama terasi, teman-teman juga boleh ini dihaluskan terasinya. Kalau misalkan sayur ini dipakein terasi juga lebih enak sih buat yang suka sama terasi. Tapi di sini aku nggak pakai terasi ya teman-teman. Pokoknya ini dihaluskan aja, ditumbuk sampai benar-benar halus. Nah, jadi aku tuh kalau misalkan ngulek ya, biar lebih enak aku selalu tambahin garam sedikit aja supaya lebih mempermudah buat proses bikin lembut si bumbunya. Oh iya, tadi itu kan ada menu jengkol kan. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak suka jengkol itu boleh di skip, tapi karena aku tuh lebih enak banget kalau misalkan sayur cabai ini tuh ditambahin sama jengkol, itu lebih mantul banget teman-teman. Tapi kalau misalkan ditambahin sama petai, menurut aku agak kurang cocok sih. Paling enak tuh kalau misalkan sayur ini tuh ditambahin sama jengkol teman-teman. Masakan ini tuh sering banget dimasakin sama ibuku ya, terutama kalau misalkan mau lebaran, atau ini juga sering banget dipakai di menu hajatan yang kayak misalkan kondangan, kawinan, itu pasti ada kalau di daerahku ya. Ini menu ini tuh ada. Nah, kalau misalkan sudah halus, lanjut siapkan wajan yang udah diisi minyak secukupnya. Terus kemudian untuk bawang putihnya digoreng sampai sedikit layu. Kemudian tambahkan untuk bumbu yang dihaluskan tadi teman-teman. Oh ya, mohon maaf banget kalau misalkan kameranya pas lagi masak goyang-goyang ya teman-teman. Karena ini tuh aku nggak pakai tripod yang panjang. Tripod aku tuh pendek teman-teman. Jadi kalau misalkan buat tutorial masak, sambil berdiri ya itu susah banget. Kemudian tambahkan serai, lengkuas, sama salam, diikut ditumis sebentar aja ya. Kemudian tambahkan air, kurang lebih ini aku nambahinnya 500 ml teman-teman. Kemudian aku masukin santan. Di sini aku pakai santan instan. Takarannya tuh kurang lebih 3 sendok makan, tapi aku kasih sedikit air. Nah, kemudian aku aduk supaya lebih merata ya untuk santan sama airnya. Terus kalau misalkan sudah, ini aku masukin juga 1 ruas asam jawa. Selanjutnya masukin tempe. Di sini aku pakai tempe kurang lebih 3 sampai 4 lembar tempe yang ukuran kecil ya. Terus juga aku masukin jengkolnya. Nah, di sini dimasak kurang lebih waktunya itu 20 menitan gitu sampai benar-benar jengkolnya itu terasa empuk gitu loh teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan kecap. Nah, setelah itu aku langsung masukin aja cabai hijaunya. Cabai hijaunya dimasaknya itu aku lebih suka kalau misalkan cabai hijaunya itu nggak layu-layu banget loh teman-teman. Jadi ada masih sedikit sensasi ngekres cabainya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau sedikit lebih layu itu juga bisa, boleh sih, bebas ya. Kemudian koreksi rasa, aku tambahin kaldu bubuk, terus juga ada micin, ada sedikit garam. Karena kan udah aku campurin garam juga pas di awal, jadi sedikit aja takut keasinan. Nah, ini pokoknya aku masak bener-bener sampai sedikit lebih layu. Terus kalau misalkan sudah, aku masukin tomat, kurang lebih masaknya itu sekitar 20 menitan gitu sih. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kuahnya agak banyak ya ditambahin lagi airnya. Dan akhirnya sayur cabenya sudah jadi teman-teman. Nah, penampilan kurang lebih seperti ini. Enak banget, buruan cobain, endul banget. Dan ini pastinya cocok banget buat menu
ada di saat lebaran. Dipakein lontong atau ketupat, terus juga ditambahin opor ayam ataupun daging sapi ya. Ini bener-bener enak banget, buruan cobain deh. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!